Truk pembawa tabung gas untuk memasak pengungsi Gaza di Kemah Ghazi diserang oleh pasukan Zionis. Truk tersebut dibom hingga hancur lebur dan membakar seluruh tabung gas tersebut. Dikutip dari AFP pada Kamis 4 Juli 2024, serangan Israel itu terjadi di hadapan pengungsi anak-anak. Saksi mata juga mengatakan bahwa serangan Israel itu mengakibatkan 3 orang tewas. من دار عيسى اثنين الشابين عرفنا في اثنين ورا ضلوا عايشين يخدموا على الاقصى هاي الهواية هنا هاي الهواية تعصب هاي دمهم هنا هذا جلد هذا الدم تاعهم انا عيني عند الدار حش كان قاعد هنا تحت الماسوره هذه ولا نار قاعد الشقه هذيك يعني دول الصاروخ المشرد جري هنا لسه خذ معكم غلاية تاخذوها معاكم. مركز احمد الخطيب اللي قبل بنك فلسطين ولا بحبش المهاجرين. لا ما قاعدين الصبح على الساعة 8 احنا والاطفال تاعونا فمتفاجئ الا صاروخ بنزل هان على السيارة هذه الساعة 8 الصبح تقريبا نزل ففي 2 شهداء وقعوا منها في شهيد الثالث خش في السيارة طبعا هو بالسواق السيارة ضلت ماشية لحالها احنا نازحين في الخيمة هذا النايلون هنا خشت علينا احنا مولين النار كان الشاب مولع نار بالشحن فالحمد لله كان في سطول مية لحقنا نطفيها قبل ما يجي الدفاع المدني والاسعافات قاعدين مولعين نار فما يرضي رب العالمين حسينا الهواية انضربت والشظايا صارت ترمي علينا فاخذ جوز واولاد واحفاد شردنا فلقينا باص خش علينا ورجعنا تاني لقى شفنا شهداء مولعة نار فانا وابني الشاب وفي كمان واحد نبهت بدنا قلت له الحق في باص خش علينا شهداء في قلبه معبيه ميه في الليل صرنا ناخذ من الميه اللي معبينها ونكب عليهم لغايه بعد نص ساعه لما اجى المطاف والاسعاف يطفوا. مع تفكير Panglima Militer Israel Herzi Halevi memancing amarah militan Palestina pada Selasa 2 Juli 2024. Saat mengunjungi pasukannya di Gaza, Herzi Halevi sesumbar bahwa pasukannya telah membunuh 900 brigadir Rafah, termasuk komandan batalion, komandan kompi, dan banyak pejuang militan Palestina. Dilansir dari English News, Herzi Halevi mengaku bahwa pasukannya telah membunuh 900 militan Palestina di Rafah. Pasalnya pembunuhan itu dilakukan sejak serangan darat Israel di kota paling selatan Gaza pada awal Mei lalu. Menurut Herzi Halevi, 900 militan Palestina itu terdiri dari komandan batalion, komandan kompi, dan juga ratusan pejuang Palestina. Setelah gembar-gembor soal keberhasilan pasukannya itu, Herzi Halevi juga menekankan bahwa serangan di Rafah akan selesai dalam beberapa minggu ke depan. Adapun kini ia mengatakan bahwa pasukannya akan fokus pada penghancuran infrastruktur dan terowongan bawah tanah. Namun ia juga mengakui bahwa penghancuran itu tidak akan mudah dan memakan waktu lama. Meski demikian, pasukannya tidak akan ditarik mundur dari Rafah sebelum seluruh infrastruktur di wilayah tersebut hancur. Seorang pria Palestina dicurigai terlibat pembunuhan seorang remaja Israel. Kecurigaan itu pun memicu amarah pasukan pertahanan Israel atau IDF. Akibatnya IDF menghancurkan rumah pria tersebut hingga rata dengan tanah. Dilansir dari AFP pada Kamis 4 Juli 2024, rumah pria di Palestina hancur lebur akibat diserang oleh pasukan Zionis. Pasalnya hal itu bermula dari kecurigaan IDF bahwa pria tersebut terlibat dalam pembunuhan remaja Israel, yang mana pembunuhan tersebut sempat memicu kekerasan di desa-desa Palestina oleh pasukan Zionis. Sebelum menghancurkan rumah pria Palestina tersebut, pada April 2024 lalu, Zionis juga telah menyerang wilayah Duma, tepi barat Palestina akibat pembunuhan remaja Israel tersebut. Saat itu Zionis menyerang selama 3 jam dengan 800 peledak. Akibat serangan tersebut, 15 rumah di Duma, tepi barat rusak parah dan terbakar hebat. Bahkan di sepanjang jalan utama Duma dipenuhi juga dengan puing-puing kehancuran.
Situasi di luar pusat perbelanjaan di utara Karmel mencekam seusai 3 tentara Israel ditikam oleh warga Palestina pada Rabu 3 Juli 2024. Di area pusat perbelanjaan tersebut, sejumlah ambulans dan kendaraan keamanan Israel siaga. Sementara tentara yang menjadi korban penikaman itu dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Dilansir dari Al Jazeera, 3 tentara Israel ditikam oleh warga Palestina di sebuah pusat perbelanjaan di Karmel, Israel Utara. Dalam rekaman CCTV, warga Palestina itu terlihat menghampiri korban dan langsung menikamnya hingga berulang kali. Menurut juru bicara Pusat Medis Galilea Israel, insiden tersebut mengakibatkan 1 tentara tewas, sementara 2 lainnya dalam kondisi kritis. Kini keduanya pun telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sedangkan dalam sebuah video yang dirilis oleh layanan darurat Israel, menunjukkan situasi di luar pusat perbelanjaan itu mencekam seusai penikaman. Sejumlah ambulans dan kendaraan keamanan Israel pun tampak siaga di luar pusat perbelanjaan tersebut. Tentara Israel keroyokan menyerang rumah warga Palestina di tepi barat. Oleh Zionis, rumah tersebut diklaim milik seorang warga yang terlibat dalam pembunuhan seorang remaja Israel. Dalam operasinya, tentara Israel itu mengerahkan alat berat saat malam hari dan menghancurkannya secara bersama-sama. Dilansir dari AFP pada Kamis 4 Juli 2024, video detik-detik IDF menghancurkan rumah warga Palestina di tepi barat itu dibagikan langsung oleh pasukan Zionis. Dalam video tersebut, terlihat puluhan tentara Israel mengepung rumah tersebut dengan menenteng senjatanya. Kemudian sebuah alat berat juga turut dikerahkan saat malam hari. Secara perlahan alat berat itu pun menggempur habis rumah warga Palestina tersebut hingga rata dengan tanah. Sementara puluhan tentara tampak siaga di sekitar rumah tersebut. Dalam keterangan video dijelaskan bahwa rumah yang dihancurkan oleh pasukan IDF itu dicurigai milik seorang pria yang terlibat pembunuhan remaja Israel. Yang mana pembunuhan tersebut mengakibatkan Zionis murka dan meningkatkan kekerasan di tepi barat sejak pertengahan April lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.